Minggu. Selamat bertemu lagi dengan kita. Iya Mbak Tres, ketemu lagi di acara Sekolah Minggu Online. Apa kabar hari ini semuanya ya? Semoga hari ini baik-baik saja dan tetap sehat. Sehat, selalu jaga kondisi. Sudah minum vitamin? Makan yang cukup? Cuci tangan, Cuci tangan. cuci tangan, ya. Di mana-mana selalu sediakan apa? Cuci. Hand sanitizer. Oh iya, Yes. Mas Amin juga bawa. Bawa, tapi di belakang. Oh iya. Jadi kita selalu harus menjaga diri kita. Nah, hari ini juga kita agak jarak sedikit. Ya, agak jarak kita social distancing. Iya sih. Walaupun nggak terlalu jauh karena kalau terlalu jauh kameranya bingung. Betul banget Mbak Tres. Oke, sudah Yuk, siap Sekolah semuanya? Minggu sudah siap? Oke. Yuk duduk yang manis yuk, kita mulai sekolah Minggu. Kita mau ke satu pujian, mau nyanyi lagu apa Mbak Tris? Kita mau nyanyi lagu Hari ini Kurasa Bahagia. Semuanya bahagia ya? Pastinya lah Mbak Tris ya, mungkin kalau Oke. sedih. Mas Amin bahagia? Bahagia banget. Bahagia. Yuk semuanya puji Yuk, Tuhan. puji Tuhan yuk. Hari ini terasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa Hari ini bahagia. terasa. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kalau kita hidup bersaudara enak ya Mas Amin Enak ya. banget. Akur, nggak sering berantem. Bener, nggak rebutan. Nggak rebutan, Iya. bergantian Mbak Tres. Betul, bergantian. Ada selalu saling mengasihi begitu ya. Itu hukumnya wajib Mbak. Oh, hukumnya wajib. Hukumnya wajib, kita harus saling Betul. mengasihi. Kira-kira teman-teman yang di rumah seperti itu juga nggak ya? Pastinya seperti itu. Pastinya Karena seperti mereka kan itu. anak Tuhan, Mbak. Oh Iya, iya. kan, Semuanya anak Tuhan ya. Iya, anak Seru Tuhan. sekali pasti. Oke, nah hari ini kan hari Minggu. Nah biasanya seru tuh kalau sekolah minggunya nggak seorang diri, tapi kita Iya. ngajak teman-teman yang ayo sekolah Ayo minggu sekolah ya. minggu yuk. Ya,
Kalau sekarang kan nggak bisa ngampiri tuh Mbak. Iya, oh ngampiri biasanya ya. Kalau dulu kan ngampiri. Oh, gitu. Berarti kalau sekarang di WA aja. Oh, Ayo di WA. sekolah minggu. Oh, iya. Iya kan karena sekarang kan sekolah minggunya online Mbak. Oh iya, jadi Iya. di WhatsApp aja teman-temannya WhatsApp aja, heeh. supaya semuanya menyaksikan tayangan YouTube. Betul banget. Iya. Biar sekolah minggunya juga makin ramai. Oke, yuk kita ajak semua teman-teman. Ayo, yuk kita ajak, yuk. Yeay, yuk kita Yeay. pujikan lagu Satu Anak Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga Anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 Anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah, kalau Yeay. sekolah minggunya rame-rame kan makin seru Mbak. Ya betul, merasa banyak temennya gitu ya, Betul. walaupun secara online. Betul banget. Atau mungkin di rumah ada yang duduknya dekat kakaknya atau Kakaknya adiknya. boleh, atau mungkin rumahnya deketan terus yuk sekolah minggu bareng-bareng kan nggak apa-apa, makin iya, asik kan bener, Mbak. bener, bener, bener. Seru. Nah, lebih seru lagi kalau sekolah minggu kita nanti akan mendengarkan cerita dan aktivitas. Betul. Ya, tapi nanti kita akan berdoa dulu. Setelah berdoa, kita akan mendengarkan cerita. Asik. Mas Amin siap mendengarkan cerita? Oh siap. Oke. Kalau gitu, Alkitabnya sudah disiapkan, iya. Terus? telinganya disiapkan, Wah, hatinya juga disiapkan. yes. Oke, teman-teman semua, yuk semuanya duduk dengan tenang karena Mas Amin akan memimpin doa pembukaan. Setelah itu, nanti kita akan mendengarkan cerita yang seru hari ini ya. Apa ceritanya? Pokoknya tunggu saja. Semuanya silakan untuk duduk tenang, sikap berdoa. Yuk kita sikap berdoa terlebih dahulu. Kita mau berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati hari ini sehingga kami boleh bangun dengan keadaan sehat. Dan kami Tuhan ingin memulai sekolah minggu ini, sertai kami Tuhan dari awal sampai akhir dengan selamat. Dan berkati pula Tuhan teman-teman kami yang belum bisa bersekolah minggu secara online, kiranya Engkau memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, kalau sekarang sudah boleh disiapkan Alkitabnya ya. Sudah Nah, bisa. karena kita akan mendengarkan cerita. Jangan ada yang ngobrol sendiri ya kan? Jangan ada yang ngobrol sendiri. Kalau Terus? ada temennya di sampingnya, kalau misalnya nggak bawa Alkitab, satu Alkitab buat berdoa. Oh iya. Kalau ada yang mau ngajak ngobrol-ngobrol bercanda diingatkan. Diingatkan dulu. Iya. Jangan dong, kita mau dengerin cerita Alkitab dulu. Betul. Nah, gitu ya kan? Betul. Iya. Oke, Yuk. semuanya sudah siap ya? Sudah siap? Siap. Yuk Siap. kita hitung sama-sama ya. Sampai berapa, Mas Amin? 3 aja Tiga cukup, Mbak. aja ya. 3 aja 3, cukup. 2, 1 apa 1, 2, 3 nih? 1, 2, 3 Oh, 1, 2, aja. 3. Semua hitung ya Hitung dari rumah ya. bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahaminya dengan baik, terlebih dapat melaksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Amin. Oke, apakah adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Yuk kita buka bersama pada kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Mbak Esti akan bacakan dan adik-adik bisa menyimak serta ikutin dalam hati ya. Dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Tentang perayaan Paskah.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing ekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlahnya jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu harus berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Begitulah firman Tuhan. Nah, bacaan ini menceritakan perjuangan Musa untuk bisa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir yang mengalami penindasan dan perbudakan. Hal ini sama seperti zaman dulu sebelum bangsa Indonesia merdeka. Tahu kan kapan Indonesia merdeka? Zamannya sebelum merdeka itu, nenek, kakek, para orang tua, bahkan anak-anak dijajah oleh Belanda dan Jepang. Mereka mau makan, minum, tidur, apalagi main, itu sangat susah. Setiap hari adanya kerja, dan kerja. Sampai akhirnya terbebas dan merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Lalu seperti apa ceritanya tentang kemerdekaan atau hari pembebasan orang Israel dari bangsa Mesir? Nah, begini loh ceritanya. Ayo dengerin ya, fokus dulu. Pada suatu hari, Musa dan kakaknya Harun berjumpa dengan Firaun, Raja Mesir, untuk meminta agar orang Israel dibebaskan dari penindasan dan perbudakan oleh orang Mesir. Sebab mereka sudah lama sekali hidup menderita. Tiap hari taunya hanya kerja, dan terus kerja. Kalau tidak bekerja, pasti mereka akan dihukum.
entah dicambuk atau dipukuli. Bahkan bisa-bisa tidak diberi makan. Padahal perut kelaparan. Duh, kasihan ya adik-adik. Tapi Firaun tidak mau mengabulkan. Dengan mengeraskan hatinya, Firaun tidak mau melepaskan orang Israel. Enak saja minta orang Israel dilepaskan. Nanti yang kerja siapa? Kata Firaun dalam hati. Oleh sebab itu, Allah menjadi marah lalu menghukum bangsa Mesir dengan tulah-tulah. Ayo, siapa yang ingat tulahnya apa saja? Ya, ada air menjadi darah, munculnya banyak kata, ada nyamuk di mana-mana, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, barah, muncul hujan es, belalang, dan gelap gulita selama 3 hari. Allah sudah menghukum bangsa Mesir dengan 9 tulah, tapi ternyata Firaun masih saja mengeraskan hatinya. Maka Allah hendak mendatangkan tulah yang ke-10, yaitu semua anak sulung, baik manusia atau binatang, orang Mesir akan mati. Allah lalu berfirman agar keluarga Israel dapat selamat, maka mereka harus mentaati perintah Allah, yaitu dengan cara memotong anak domba atau kambing. Lalu darahnya dioleskan pada pintu rumahnya. Dagingnya harus dimakan sampai habis ya. Nah, adik-adik, kalau makan habis juga kan ya? Bagus, sebab Tuhan suka kalau kita tidak membuang-buang makanan. Semua yang kita makan itu harus dihabiskan. Kemudian, tiap keluarga juga dapat makan bersama dengan keluarga lainnya. Cara makannya harus menggunakan ikat pinggang, berkasut, dan memegang tongkat, layaknya seseorang yang akan segera cepat-cepat berangkat meninggalkan Mesir apabila ia tidak patuh. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu datang juga. Malam itu, malam yang mencekam. Keluarga Israel makan bersama tapi sambil deg-degan. Apakah yang akan terjadi pada malam itu juga? Semua pintu-pintu dan jendela sudah ditutup rapat. Di pintu-pintu itu juga sudah dioleskan darah anak domba atau kambing. Sambil menunggu apa yang terjadi, Allah lalu lewat di sana dan melihat semua pintu-pintu rumah itu. Kalau ada darahnya, langsung dilewati oleh Allah dan semua orang di dalamnya pastilah selamat. Tapi kalau di pintu rumah itu tidak ada darahnya, maka anak sulung atau binatang sulung pastilah mati. Jadi anak sulung itu atau domba yang sulung itu, yang laki-laki, itu artinya yang pertama ya teman-teman. Anak sulung adalah anak yang pertama. Nah, itulah Paskah pertama orang Israel. Paskah yang artinya dilewati, sehingga Allah memberi hidup dan keselamatan bagi orang Israel. Firaun menjadi takut nih karena banyak anak sulung, baik manusia dan binatang yang mati di Mesir. Akhirnya, ia menyuruh Musa dan semua orang Israel untuk pergi meninggalkan Mesir. Semua orang bersukacita karena telah bebas. Sekarang orang Israel bisa pergi menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Hore! Yuk bersama dengan orang Israel kita katakan hore! Kita bebas, kita selamat. Sekali lagi ya, hore! Kita bebas, kita selamat. Halo, hai. Masih pada fokus? Apa ceritanya bikin ngantuk terus ada yang tidur nih? Apa udah gak sabar mau cepet-cepet aktivitas? Sebentar ya, Mbak Esti tambahin dikit. Jadi adik-adik,
Dari cerita tadi itu orang Israel bisa selamat dan bebas dari tanah Mesir karena mereka taat mendengarkan dan melakukan perintah Allah. Coba kalau orang Israel hanya memotong anak domba atau kambing lalu dimakan, darahnya lupa dioleskan pada pintu rumah, pastilah mereka akan mati. Atau ketika mereka mendengarkan perintah Tuhan melalui Musa, namun mereka tidak percaya untuk melakukannya, pastilah keluarga-keluarga Israel akan celaka. Nah, hari ini kita diajarkan untuk taat mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya agar ada sukacita dan kegembiraan sama seperti sorak-sorai bangsa Israel tadi, bahwa Tuhan Allah selalu menyertai dan memberikan keselamatan. Yuk, kita katakan kembali, hore, kita bebas, kita selamat. Ayo sekali lagi kita bersama katakan, kita selamat. Oke adik-adik, sekian yang dapat diceritakan Mbak Esti mengenai Alkitab. Semoga kita dapat menghayati bersama dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tuhan memberkati. Dah. Halo adik-adik semua, kembali lagi kita bertemu untuk membuat aktivitas. Nah, aktivitas kali ini apa ya? Pada penasaran nggak yang ada di rumah? Nah, kali ini kita mau membuat kamera berisi gambar-gambar tentang firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Mbak Esti tadi tentang tulah. Nah, yang perlu adik-adik siapkan, yang pertama adalah lembar kerja atau lembar aktivitas yang sudah dibagikan oleh majelis wilayah. Bentuknya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, adik-adik perlu menyiapkan pewarna, bisa menggunakan spidol atau pensil warna. Kemudian yang ketiga adalah gunting. Nah, yang keempat, adik-adik perlu menyiapkan kertas bekas. Nah, langkah yang pertama, adik-adik silahkan menggunting bagian kamera. Nah, ini gambar kamera ini digunting sesuai dengan garisnya. Kemudian setelah digunting, adik-adik warnai semuanya kecuali di bagian lingkaran tengah ini. Nah, setelah diwarnai, adik-adik tempelkan di kertas bekas. Maksudnya kertas bekas itu kertas bekas yang tebal seperti kardus. Nah, setelah ditempelkan di kardus, adik-adik gunting bagian garis putus-putus ini. Nah, ada dua garis putus-putus ini, silakan adik-adik gunting. Nah, setelah digunting, adik-adik menggunting yang bagian gambar warna ini. Nah, ini adalah gambar-gambar tulah. Silakan adik-adik, ini ada tugas dari Mbak Widya. Silakan nanti dikirim di WhatsApp grup. Gambar ini artinya apa aja sih? Gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu tulah apa? Silahkan dikirim di WhatsApp grup. Nanti jawaban tercepat dan terbenar akan mendapatkan hadiah. Nah, setelah adik-adik gunting ini, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, ini bentuk kameranya. Kemudian lembar tadi sudah dilapisi oleh kardus tebal, kertas tebal gitu. Kemudian di sisi dalam lingkaran sudah dipotong garis-garis putusnya. Nah, adik-adik cara menggunakannya adalah seperti ini. Nah, nanti yang gambar ini adik-adik masukkan dari bawah, bukan dari atas ya. Nah, cara menggunakannya adik tarik. Nah, kira-kira yang ada di tengah ini tulah apa ya? Nah, nanti adik-adik bisa menyebutkannya. Sudah jelas ya aktivitas untuk minggu ini? Kalau sudah jelas, silakan beraktivitas, berkreasi sesuai yang adik-adik inginkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.